Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Kisah ini menarik Bapak Ibu. Bagian ini diawali dengan sebuah kalimat keterangan. Di ayat 1, rasul-rasul dan saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kalimat pembuka di perikop ini penting, karena inilah yang nanti kemudian menjadi masalah. Nah, kita perlu lihat dari perikop sebelumnya Bapak Ibu. Nanti Anda bisa baca sendiri. Jika kita lihat, kita baca dari perikop sebelumnya, kita akan mendapati kisah Petrus bertemu Kornelius. Petrus melayani Kornelius, seorang perwira pasukan Italia. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan adanya selisih pendapat antara saudara-saudara di Yudea dengan Rasul Petrus yang dicatat di ayat 3. Saudara-saudara di Yudea ini berselisih pendapat karena Petrus yang kita tahu adalah seorang Yahudi mampir masuk ke rumah Kornelius yang adalah bukan Yahudi, dan kemudian mereka makan bersama. Tidak cuma itu Bapak Ibu, Petrus juga memberitakan firman Allah kepada Kornelius. Inilah persoalannya. Inilah yang membuat keributan di antara saudara-saudara di Yudea dengan Petrus gitu ya. Ya tentu ini jadi persoalan bagi mereka Bapak Ibu. Seorang Yahudi yang masuk ke rumah orang bukan Yahudi dan kemudian makan bersama-sama dengan mereka, itu sebetulnya sama saja dengan menajiskan diri mereka. Bagi orang-orang Yahudi, mereka itu adalah sekelompok orang yang sudah dikhususkan, sudah tahir, bersih. Sehingga mereka tidak boleh menajiskan dirinya dengan bertemu orang-orang di luar kelompok mereka, di luar bangsa Yahudi. Ditambah lagi kebenaran firman Allah bagi orang-orang Yahudi zaman itu adalah sebuah kekhususan. Mereka merasa bahwa yang pantas mendapatkan keselamatan dari Allah hanyalah kaum Yahudi. Bagi mereka orang-orang bukan Yahudi itu tidak pantas menerima kebenaran firman Allah, apalagi keselamatan dari Allah. Firman Allah dan karya keselamatan Allah bagi orang-orang Yahudi zaman itu adalah hanya bagi mereka, khusus, tidak untuk bangsa yang lain. Nah, itulah mengapa akhirnya protes itu terjadi. Petrus diprotes habis-habisan. Bapak Ibu, mari coba kita renungkan hal ini. Sadarkah kita bahwa seringkali sebagai umat Kristen, kita juga menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita sering menjadi orang yang eksklusif. Sangat sering kita merasa bahwa kita ini adalah kelompok orang yang layak mendapatkan kasih Allah. Sangat sering juga kita merasa bahwa ya hanya kita inilah loh ya kelompok manusia yang baik. Dengan kata lain, kita seringkali merasa orang-orang di luar komunitas kita adalah mereka yang tidak benar. Cuma saya dan komunitas sayalah yang benar. Itu yang seringkali ada di dalam hati dan pikiran kita, bukan? Tapi mari kita coba perhatikan penjelasan Petrus di ayat 17. Petrus berkata demikian, jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah?
Dan memang begitulah kenyataannya ketika Petrus bertemu Kornelius. Allah lah yang memerintahkan Petrus untuk bertemu Kornelius. Karena Allah rindu bertemu Kornelius, Allah ingin memberikan karunia-Nya pada Kornelius. Dan terjadilah demikian. Allah kita adalah Allah yang berpihak pada keberagaman, Bapak Ibu. Ia tidak memandang perbedaan sebagai sebuah penghalang baginya untuk menyatakan rahmat-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya yang sungguh tidak ada batasnya. Lantas, jika Allah kita adalah Allah yang mencintai keberagaman, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah kita hidup dengan nyaman di tengah keberagaman? Atau masihkah kita merasa menjadi kelompok orang yang paling spesial di antara orang-orang lain yang kita temui di dalam keseharian kita? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menerima keberagaman sebagai sebuah kekayaan dan sedia berkehidupan bersama dengan mereka yang berbeda.